Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja 3 TP PKK Provinsi Aceh akan memberikan langkah-langkah penanganan hama dan penyakit tanaman horti. Saat ini tepatnya kita sedang berada di lingkungan Dinas Pertanian, Tanam Pangan dan Perkebunan Aceh di Kebun Cuk Nyak Dim. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi, sehingga ibu-ibu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Nah, sehingga tidak ada salahnya kalau kita lebih giat lagi untuk mengembangkan lahan-lahan kita di rumah menjadi untuk tanaman pekarangan, yang isinya antara lain adalah tanaman sayur, tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman buah-buahan. Maka marilah kita bersama-sama menanam sayuran di lahan pekarangan. Dan di lahan pekarangan tidak terlepas juga dari serangan-serangan hama dan penyakit tanaman. Nah, untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, marilah sama-sama kita mendengarkan masukan-masukan dari Ibu Elvinalita dan Ibu Iswari dari UPTD BP TPH Istanbul Aceh. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Dengan tanaman, termasuk tanaman hortikultura, tentu tidak lepas dari permasalahan hama dan penyakit. Pada sayuran itu biasa yang menyerang tanaman itu lebih ke serangga, ulat-ulat. Tapi itu tidak menjadi permasalahan yang besar bagi kalau ingin bertanam sayur, karena pekarangan rumah tentu tidak luas. Bisa kita pantau setiap hari, bisa kita lihat ulat mungkin di daun, bisa kita petik aja secara langsung. Kalau ulat, ibu melihat ada ulat di daun yang menggulung, ibu petik daunnya, tinggal dibuang. Itu secara mekanis. Kita tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti pestisida dan lainnya. Tapi kalau untuk ibu ingin menggunakan pestisida, kita di UPTD juga ada menciptakan sebuah formulasi sederhana yang medianya itu hanya terbuat dari air cucian beras dan air kelapa serta gula. Dan di dalamnya itu nanti akan kita tambahkan jamur APH, jamur untuk mengendalikan, apakah itu mengendalikan serangga ulat ataupun mengendalikan penyakit jamur. Seperti ini ya. Jadi ini di dalamnya ini hanya medianya terdiri dari air cucian beras dan air kelapa tanpa kimia. Jadi kita usahakan kalau hanya untuk pekarangan rumah kita tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia yang hanya akan merusak lingkungan dan kita sendiri. Jadi cukup secara mekanis dengan rajin-rajin melihat pekarangan. Kalau ada ulat kita kutip, kalau ada jamur kita bersihkan akarnya atau kita siram dengan kimia. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses kerja dari media ini ke tanaman, mari kita lihat. Yuk, teman. Pembina PKK Dinas Pertanian Kebun Aceh, Kopi, kalau kami panggil Kopi. Saya selaku penanggung jawab di Kebun Cuk Nyak Dim ini ada beberapa variasi tanaman ataupun variasi kita tampilkan di sini. Ada toga, ada opal di sana, nanti kita lihat opal. Juga ada beberapa tanaman buah yang kita terus kembangkan di sini, tanaman sayuran juga hari-hari. Jadi ini adalah sebagai salah satu contoh bagaimana ibu-ibu bisa menanam segala macam jenis tanaman obat. Ini kemangi, ada rosella, ada lengkuas, ada binahong, ada segala macam. Sebenarnya paling gampang kalau di rumah kita mau kembangkan tanaman obat ini. Jadi tidak perlu, bukan kita bilang tidak perlu ke dokter, tapi minimal kita sudah ada kegiatannya di rumah ini ya. Kalau sakit perut mungkin ada bunga terus. Ini kita bisa kembangkan tanaman obat ini di dalam pekarangan sempit. Bahkan kalau memang mau ada yang lebih canggih, kita bisa pakai dengan media hidroponik.
hidroponik itu kita di sini menggunakan alat pipa mungkin semacam nanti ada pertukaran arah tanaman melalui pompa juga